Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wanda. Saya dari Ekonomi Syariah semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daya saing daerah dalam mata kuliah Ekonomi Regional dari dosen pengampu Ibu Siti Mutia Ulfa, MI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Saputra, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daya saing daerah. Sebelum masuk ke materi, kita coba bayangkan sebentar. Misalnya ada dua kota yang sama-sama punya tempat wisata, hasil pertanian, dan banyak usaha. Tapi kenapa yang ada kota yang lebih banyak dikunjungi wisatawan, lebih banyak investornya, dan ekonominya lebih cepat berkembang? Nah, jadi itu adalah salah satu penyebabnya, yang mana karena kota tersebut memiliki daya saing dari daerah yang lebih baik. Lalu, apa sih sebenarnya daya saing daerah itu? Jadi sederhananya, daya saing daerah itu adalah kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, semakin tinggi daya saing suatu daerah, maka semakin besar pula peluang daerah tersebut untuk berkembang. Jadi, ada beberapa faktor daerah yang memengaruhi persaingan daerah tersebut. Yang pertama itu dari kualitas sumber daya manusia. Kalau masyarakatnya memiliki pendidikan yang baik, keterampilan yang bagus, dan mampu berinovasi, tentu daerah tersebut akan jauh lebih mudah berkembang. Yang kedua adalah infrastruktur. Misalnya jalan yang bagus, jembatan yang memadai, listrik, internet, dan transportasi yang lancar. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya. Jadi sumber daya alam itu sangat berpengaruh. Daerah yang memiliki hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, atau pariwisata tertentu memiliki potensi yang besar. Tapi ingat, sumber daya itu tidak cukup kalau cuma dikelola dengan baik saja. Jadi harus tetap dilestarikan. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Kalau pemerintahan memberikan pelayanan yang baik, perizinan yang mudah, serta mendukung dunia usaha, maka investor-investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal di daerah tersebut, membuat daerah tersebut memiliki banyak modal, dan juga jadi perkembangan teknologi, inovasinya juga menjadi banyak. Jadi di zaman sekarang teknologi menjadi salah satu kunci agar suatu daerah bisa bersaing dan berkembang lebih cepat. Lalu, apa saja manfaat dari daerah yang memiliki daya saing daerah? Ya, nanti kita bahas di selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan apa manfaat dari daya saing daerah. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Yang ketiga, dapat menarik investasi dari dalam maupun luar daerah. Selain itu, daya saing daerah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh sederhana. Misalnya ada dua daerah yang sama-sama menghasilkan kopi. Daerah A memiliki jalan yang bagus, petaninya sudah menggunakan teknologi modern, proses pengiriman cepat, dan pemerintahan aktif membantu promosi produknya. Sedangkan daerah B jalannya masih rusak, proses produksinya masih sederhana, dan pemasarannya kurang maksimal. Menurut teman-teman, pembeli atau investor akan lebih tertarik ke daerah yang mana? Tentu saja ke daerah A. Nah, itulah contoh sederhana bagaimana daya saing daerah bisa membuat suatu daerah lebih unggul dibandingkan daerah lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa daya saing bukan hanya soal kekayaan alam,
tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, inovasi, dan kebijakan pemerintah. Kalau semua faktor tersebut berjalan dengan baik, maka daerah akan lebih mudah berkembang, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.